surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Engkau memberikan kami lagi waktu untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mau memuji menyembah Engkau pada malam hari ini. Ya Tuhan, layakkanlah kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada malam hari ini kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun saat ini berada, kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia Raja atas segala Raja. Maka dari itu kita mau memuji Tuhan. Bersama memuji Tuhan, bersama kita bersorak menciptakan sukacita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Mari bersama kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran
Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Haleluya. Dia bentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sungguh penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat bahwa sukacita masih terus menjadi bagian kita. Maka dari itu kita mau terus memuji Tuhan, bersukacita bersama dengan Tuhan. Mari bersama dengan kami, kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Dia Raja di atas segala, Dia berkuasa atas hidup kita. Mari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
bagi Allah kita. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama menyepakati bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Kita bersama-sama menyerukan namanya, menyembah Dia, bahwa Dia adalah Allah yang patut menerima pujian penyembahan kita. Mari bersama dengan kekuatan kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari bersama kita katakan, Kau saja yang suci Tuhan, Engkau saja yang Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory ya Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan Yesus, Kau saja yang layak, Kau yang layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari bersama, Engkau Allah yang patut dipenuhi dengan kemuliaan ya Tuhan Yesus. Dengan kesungguhan hati, dengan iman kita katakan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, katakan dipenuhi pujian. Dipenuhi pujian, kami naikkan padamu, kami bawa padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang layak oh Tuhan, yang suci, Kau yang layak Tuhan Yesus. Kau saja yang layak, katakan Kau yang layak terima, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau yang layak Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory ya Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau, katakan dengan kesungguhan hati, Kau layak Tuhan, saja yang suci, Kau saja yang layak, amin Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Engkau Tuhan, Kau saja yang suci, yang suci, hanya Kau yang layak Tuhan Yesus, yang layak, Kau layak terima glory, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita menyembah Dia Allah yang hidup, Dia yang patut menerima pujian kita, Dia yang patut menerima setiap penyembahan kita. Mari serukan namanya, hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang layak, yang suci di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau menyepakati bersama, kami memberikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama dengan sepenuh hati kita memuji nama Tuhan, menyembah Dia. Tak tersembunyi kuasa-Mu ya Allah, tak tersembunyi kuasa
Satu dalam doa. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur Tuhan beri kesempatan, berikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua malam ini Tuhan. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami, agar kami mengerti apa kehendak-Mu, apa larangan-larangan Tuhan, sehingga dalam hidup kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau, kami selalu kedapatan menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami malam hari ini, karena kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam, atau yang akan kita renungkan malam hari ini, ada di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama atau pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-28. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 28. Saya akan membacakan bagian ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Dan mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema malam ini adalah integritas Kristen. Integritas Kristen.
Bapak Ibu Saudara, mengapa integritas tetap harus menjadi bagian dari umat atau orang percaya? Karena perkembangan dunia sekarang ini makin lama makin ke arah yang sangat mengkhawatirkan. Nilai-nilai moral menyangkut korupsi, menyangkut kebohongan publik, menyangkut hal-hal kejahatan yang lain yang terjadi di dunia ini. Sekarang ini bukan saja terjadi pada orang-orang dunia, tetapi juga terjadi pada orang-orang percaya, dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, ada koruptor yang ketangkap kemarin, minggu lalu dia masih menunjuk orang yang korupsi. Dia masih mengecam orang yang korupsi, tetapi minggu kemudian dia kemudian tertangkap oleh karena dia sendiri korupsi. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini juga pergaulan bebas, seks bebas, termasuk yang namanya LGBT. Baru-baru ada satu podcast dari seorang yang cukup terkenal di Indonesia menampilkan pasangan gay, ya, mau ditampilkan di satu podcast yang dilihat oleh seluruh orang Indonesia, bahkan mungkin dunia ini. Dan kemudian ramai-ramai orang mengecam itu. Dulu tidak pernah terjadi begini, sekarang terjadi demikian. Wah, ini sudah mulai ada pergeseran nilai-nilai moral yang terjadi di dunia ini. Orang-orang percaya juga kadang-kadang demikian. Orang-orang percaya mulai mencoba-coba sesuatu yang dulu sangat ditabukan, yang sangat dilarang. Karena nilai-nilai Kristen tidak pernah mengakomodir hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Sebentar lagi akan masuk ke masa-masa politik di Indonesia. Hari-hari politik mulai terjadi. Tahun 2024 akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan gaungnya sudah mulai dari sekarang. Ini tantangan bagi gereja. Apakah gereja tetap akan berdiri teguh pada kebenaran, pada integritas yang dimaui oleh Tuhan? Orang Kristen tunduk kepada Tuhan. Orang Kristen patokannya adalah firman Allah atau tidak? Orang Kristen tetap pada nilai-nilai moral yang dikehendaki oleh firman Tuhan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Maka malam hari ini saya rindu mengkhotbahkan bagian ini. Integritas Kristen. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki integritas pada moralnya, maka orang-orang percaya, termasuk para hamba-hamba Tuhan, orang itu akan karunia rohnya akan berkembang dengan seluas-luasnya. Percaya akan firman Tuhan. Engkau kalau berpegang pada integritas moral yang sungguh-sungguh, maka karunia rohani yang ada pada dirimu, yang engkau pakai untuk melayani Tuhan, itu akan diperkembangkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Maka statement berlawanan terjadi. Jika engkau tidak pernah memiliki integritas di dalam dirimu, maka sebanyak apapun karunia rohani yang ada pada dirimu, itu pelan-pelan akan layu dan kemudian akan mati. Maka malam hari ini mari kita akan belajar dari satu pribadi yang sangat agung. Dialah Tuhan kita, dialah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Tetapi semasa di dunia kita melihat contoh teladan yang sungguh luar biasa dari integritas dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat dari teks yang sudah kita baca ini. Markus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-28. Kita akan lihat. Yang pertama, integritas Tuhan Yesus kelihatan pada dua hal pada dirinya. Yaitu apa? Yaitu sikap kerendahan hatinya dan kesetiaannya. Jadi integritas dideskripsikan oleh kelakuan yang muncul dari dalam pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kerendahan hati. Markus pasal 1
ayat yang ke-9. Bunyinya begini, sekali lagi saya baca untuk kita. Markus 1 ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus dan siapakah Yohanes? Yohanes tahu bahwa itu Tuhan, dan Yesus juga menyadari bahwa dia Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk melayani. Akan tetapi ayat yang ke-9 ini sangat jelas disebut di sini. Pada waktu itu datanglah Yesus di Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh orang yang bernama Yohanes. Sikap Yesus ini lahir dari karakter yang rendah hati. Kerendahan hati bukan rendah diri. Karakter yang rendah hati itu dimiliki oleh Tuhan. Dan karakter yang rendah hati juga dimaksudkan dimiliki oleh kita. Dalam Matius 11 ayat 29, di situ Yesus menggambarkan tentang bagaimana orang harus meneladani dia sebagai pribadi yang rendah hati. Matius 11 ayat 29 bunyinya begini. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam kitab Matius ini Yesus sendiri mengatakan bahwa ia rendah hati. Kata rendah hati menggunakan bahasa Yunani praos. Apa artinya praos? Artinya praos adalah orang yang betul-betul menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang kelihatan. Itulah integritas tadi. Berkaitan, dia tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar dirinya. Kalau dia melihat siapa yang membaptis dia, maka pasti dia mungkin tidak akan setuju dengan itu. Tapi ini perkenan Allah yang sudah Allah nyatakan dalam diri Yesus Kristus. Bapa mengatakan engkau harus dibaptis oleh Yohanes. Itu sebagai petunjuk pertama kali engkau akan melayani di dunia ini. Maka engkau harus taat terhadap itu. Kerendahan hatinya yang ada di dalam dirinya kemudian menyebabkan dia mau melakukan rencana Allah di dalam dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kesetiaan. Markus 1 ayat yang ke-13. Ayat 13 bunyinya begini. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dan dia dicobai iblis di situ. Pertanyaannya, di mana dia tinggal? Di padang gurun. Dia tinggal di padang gurun untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Nah, ini dia. Yang kedua menyangkut kesetiaan. Tadi ada kerendahan hati sebagai wujud dari ketaatan melakukan perintah Bapa. Yang kedua ada kesetiaan. Kesetiaan apa? Selama 40 hari dia berada di padang gurun. Dan di padang gurun situ dia hanya untuk dicobai oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, kita lihat walaupun ia Allah, tetapi dalam tugas sesuai pengaturan ketritunggalan tadi itu, ia harus tinggal di padang gurun selama 40 hari. Dia dicobai, dia setia, dia menaati dengan setia. Dan saya kok tidak menemukan di dalam catatan di Alkitab bahwa Yesus minta courting waktunya. Bapak kalau boleh kami minta courting, 40 hari terlalu lama. Kalau bisa courting 10 hari lah, 30 hari bagaimana? Dia tidak pernah meminta itu. Yesus tidak pernah meminta penurunan atau pengecilan waktu atau pengurangan waktu 40 hari itu. Tetapi Yesus dengan setia dia menjalani kehendak Bapaknya, berada di padang gurun untuk dicobai. Bapak Ibu Saudara, integritas dideskripsikan oleh kelakuan yang benar. Integritas dideskripsikan oleh
kelakuan yang benar, kerendahan hati, dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, semakin lama semakin ke sini, akan sangat sedikit kita mulai melihat orang yang betul-betul rendah hati. Karena kerendahan hati ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Kadang orang mau rendah hati, tetapi kerendahan hatinya berada di atas puncak gunung. Dia berada di atas dan berusaha untuk rendah hati di situ. Mungkin dia bisa melakukan itu. Tetapi kalau engkau sementara berada di bawah, apakah engkau bisa juga rendah hati? Kerendahan hati menuntut kita berada di tempat mana saja, dalam posisi mana saja, dalam waktu, dalam kejadian atau peristiwa-peristiwa apapun, Tuhan menghendaki kita untuk rendah hati. Yang kedua, kesetiaan. Ada berapa banyak orang di dunia ini yang setia? Wah, barusan saya membaca ada tulisan di Facebook tentang ada seorang pengusaha yang terkenal. Mungkin ini sudah diposting beberapa tahun lalu, tapi dia muncul lagi di Facebook. Ada seorang suami yang pengusaha terkenal, dia merawat istrinya katanya selama 25 tahun karena istrinya mengalami kelumpuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Teladan kesetiaan yang luar biasa. Ada seorang istri yang lumpuh, tiap hari dia pergi ke kantor, karena kantornya katanya tidak jauh dari rumahnya, dan pada waktu siang hari dia menyuapi istrinya. Pagi harinya dia memandikan istrinya, dia membersihkan kotoran dari istrinya karena istrinya memang tidak bisa kemana-mana lagi karena lumpuh. Dan dia lakukan itu selama 25 tahun. Kesetiaan yang diperlihatkan oleh Yesus itu adalah bentuk dari integritas pada diri Yesus Kristus. Yang kedua, integritas Kristen itu berkaitan dengan keteguhan melewati godaan. Masih pada ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Masih pada ayat yang ke-13. Saya bacakan sekali lagi. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu Saudara, memang Markus tidak mencatat rinci bagian ini tentang pencobaan di padang gurun. Akan tetapi di Matius dan Lukas itu kita melihat informasi yang lebih yang lebih banyak dari itu dan cukup rinci tentang itu. Kalau kita lihat di sini, Yesus berada di padang gurun, ini bentuk dari integritas, disiplin diri yang ada pada Yesus. Ada 3 segi kehidupan Yesus yang mengalami pencobaan di sini. Yang pertama menyangkut makanan pasti, Yang kedua menyangkut kuasa sesuai dengan godaan dari iblis itu, dan yang ketiga menyangkut keyakinan akan penyertaan Bapa akan Yesus. Ini sesuai dengan pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan kuasa dihormati, kebutuhan akan keyakinan akan penyertaan Allah Bapa kepada dirinya. Ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh Yesus pada waktu dia berada di padang gurun. Dan tidak mudah dia melakukan ini kalau tidak ada kedisiplinan dalam dirinya untuk mendisiplinkan dirinya dalam ketaatannya melakukan kehendak Bapa itu tadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dari sini kita belajar integritas kita. Selain 2 hal yang ada di atas itu, kita juga perlu disiplin diri terhadap ini. Karena integritas adalah apa yang nampak itu berarti sesuai dengan apa yang ada di dalam diri. Kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri. Biasanya sesuatu itu akan terjadi, kita lakukan apabila ada hal-hal dari luar diri kita yang menggoda kita untuk melakukan yang tidak sesuai dari apa yang ada di dalam diri kita.
Kadang-kadang kita rindu untuk melakukan sesuatu, tetapi yang muncul berbeda. Kadang-kadang yang muncul di luar itu sesuatu yang berbeda juga yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita menunjukkan kepada orang seolah-olah kita baik, seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari mereka. Padahal di dalam diri kita sungguh-sungguh berbeda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa integritas Kristen itu berkaitan dengan keteguhan untuk melewati godaan. Pada bagian pendahuluan tadi saya katakan bahwa dunia semakin lama semakin bergeser nilai-nilai moralnya. Orang-orang percaya yang ada di mana saja yang menyaksikan siaran langsung ini, engkau hidup di tengah-tengah dunia di mana di situ engkau membutuhkan, engkau membutuhkan kedisiplinan dirimu. Pada waktu ada godaan-godaan, ada tawaran-tawaran yang luar biasa pada dirimu, di mana engkau harus menyangkal nilai-nilai kekristenan yang ada pada dirimu. Apakah engkau tetap mampu atau sanggup untuk mendisiplinkan dirimu, menolak, mengatakan tidak pada hal yang harus dikatakan tidak? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pada akhirnya kalau kita lihat, sesudah melewati pencobaan, sudah melewati tantangan yang berat di padang gurun dari iblis, akhirnya dia menang. Karena ada kedisiplinan yang dia perlihatkan. Ada kedisiplinan yang dia sungguh jaga untuk melewati godaan dan tantangan itu. Yang ketiga, integritas Kristen berkaitan dengan memberitakan yang benar dan sekaligus melakukan yang benar. Integritas itu akan mendemonstrasikan kelakuan yang benar. Integritas di dalam diri akan mampu untuk mendemonstrasikan kelakuan yang benar. Ayat 14-15 dan ayat yang ke-17. Ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang pertama, memberitakan yang benar. Integritas Kristen berkaitan dengan apa yang engkau demonstrasikan kepada orang. Cara khusus kepada hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Memberitakan yang benar, memberitakan Injil Allah. Di sini disebut sangat jelas, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Orang-orang percaya tidak pernah dan tidak boleh menyuruh orang untuk mengatakan hal yang lain selain bertobat dan percaya kepada Injil. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus beritakan di sini adalah sekali lagi bertobat, mempercayai Injil. Ini menjadi tugas utama orang percaya. Ini menjadi tugas utama orang percaya. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah segala bangsa muridku. Orang mau menjadi murid Tuhan Yesus, mereka harus takluk kepada firman Allah, harus takluk kepada Injil. Karena hanya Injillah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah dosa yang ada di dalam dunia ini. Injil itulah kebenaran. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, integritas yang pertama pada bagian ini adalah apa? Mendemonstrasikan kebenaran itu. Mendemonstrasikan kelakuan yang benar.
Maka orang percaya ketika bertemu dan sama orang percaya atau orang yang tidak percaya, yang keluar dari mulutnya ini seharusnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Maka engkau kalau memberitakan atau mengatakan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kebenaran, maka sesungguhnya engkau tidak sedang mendemonstrasikan dirimu memiliki integritas Kristen di dalam dirimu. Orang percaya hanya berbicara sesuatu yang berasal dari firman Allah dan mengajak orang untuk melakukan perintah firman Allah, yaitu bertobatlah, percayalah kepada Injil, maka engkau akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kemudian melakukan yang benar. Di ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang dilakukan Yesus di sini? Dia memilih para murid. Di bagian selanjutnya juga dicatatkan di situ. Dia memilih anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Siapa orang-orang ini? Orang-orang inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet pemberitaan Injil dalam dunia ini. Di sini integritas berkaitan dengan melakukan yang benar, dan ini dilakukan oleh Yesus. Melakukan yang benar, yaitu apa? Memilih para murid yang sesuai untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus tahu siapa-siapa yang ia bisa libatkan dalam proyek besar Allah, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini. Maka kebenaran yang ia beritakan terwujud lewat tindakannya memilih para murid itu. Bapak Ibu Saudara, zaman kini banyak kebenaran yang banyak orang yang kemudian mulai memudarkan kebenaran sejati. Ada orang yang menyampaikan sesuatu kebenaran, tetapi dia menyampaikan itu tidak dengan cara yang benar. Ada orang yang menyampaikan dengan cara yang benar, tetapi isi kebenaran itu tidak dia sampaikan dengan benar. Atau dia dia menyampaikan kebenaran itu setengah-setengah saja. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus melakukan kedua hal ini. Di sini Yesus melakukan kedua hal ini. Yesus memberitakan sesuatu yang benar, dan dia kemudian juga melakukan sesuatu itu dengan benar. Bapak Ibu Saudara, untuk menghalau pengaruh-pengaruh dari dunia ini, pengaruh-pengaruh moral yang mulai menyimpang pada orang-orang dalam dunia ini, termasuk dalam orang-orang percaya, kita perlu berusaha untuk terus memberitakan, mendemonstrasikan, dan termasuk melakukan kebenaran itu. Apabila kita tidak melakukan ini, maka ini tidak akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Orang yang tiap hari melakukan, yang tiap hari memberitakan, maka orang itu akan terbiasa untuk melakukan ini. Sebaliknya, orang yang tidak terbiasa melakukan ini, orang yang terbiasa berbohong, orang yang terbiasa menipu, orang yang terbiasa menyampaikan setengah kebenaran kepada orang lain, maka dia akan terbiasa juga untuk melakukan ini terus-menerus. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu yang tidak benar, maka dia juga akan terbiasa untuk terus melakukan sesuatu yang tidak benar. Maka ini menjadi ajang latihan. Kalau tadi integritas itu mendisiplinkan diri, maka sekarang integritas itu mendemonstrasikan diri, kelakuan kita dalam rangka kebiasaan yang baik harus kita lakukan, sehingga integritas dalam diri orang Kristen makin lama makin kelihatan kepada orang-orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, integritas berkaitan dengan otoritas. Integritas menghadirkan karisma. Integritas berkaitan dengan otoritas. Ayat
yang ke-22. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 23, pada waktu itu ada orang yang kerasukan roh. Ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Dan seterusnya. Dan ayat 25, tetapi Yesus menghardik orang itu, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan ayat 26, roh jahat itu menggoncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Yang terakhir, integritas Kristen berkaitan dengan otoritas. 3 hal di atas itu, muaranya ada pada bagian ini. Kalau engkau punya kerendahan hati, kalau engkau punya kesetiaan, kalau engkau sanggup untuk taat, kalau engkau sanggup untuk mendisiplinkan diri, kalau engkau terbiasa melakukan hal-hal yang benar, maka pada akhirnya, pada bagian yang keempat ini, mereka takjub mendengar pengajarannya. Pengajaran siapa? Pengajaran Yesus. Karena Yesus mengajar tidak seperti orang-orang Yahudi yang lain. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Yesus mengajar sebagai orang yang berotoritas. Dia mengajar orang banyak. Dan pada waktu itu disebut ada peristiwa orang yang kerasukan setan. Dan setan itu tidak mau keluar dari orang itu. Tetapi Yesus menghardik setan itu. Dan roh jahat itu kemudian keluar dari dalam diri orang itu. Maka kalau kita lihat ayat yang ke-28, mulai tersebarlah berita ini dengan cepat. Tersebar kemana? Ke segala penjuru Galilea, bahkan ke semua tempat. Tersebarlah berita bahwa ada orang bernama Yesus yang sungguh-sungguh punya otoritas yang berbeda dari otoritas yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin agama yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, integritas menghadirkan karisma. Kalau engkau mau melayani, siapapun engkau, apakah engkau hamba Tuhan, apakah engkau jemaat biasa yang mendengarkan khotbah malam hari ini, Tuhan menghendaki engkau memiliki karisma dalam dirimu. Saya katakan tadi, jika engkau punya integritas moral, engkau punya integritas dalam kelakuanmu, maka karunia rohani di dalam dirimu akan diperkembangkan oleh Allah. Karisma dalam dirimu itu akan muncul. Engkau akan sanggup untuk melayani Dia. Sebaliknya, jika engkau tidak menjaga integritas dalam dirimu, maka engkau hanya akan menjadi bahan omongan dari orang lain. Orang Yahudi diomongkan oleh orang banyak. Oh, Yesus melayani tidak seperti orang Yahudi itu. Yesus melayani sebagai orang yang berkuasa. Yesus melayani sebagai orang yang punya otoritas. Kuasa dan otoritas Yesus ini kemudian tersebar menjadi berita yang viral di mana-mana pada zaman itu. Karena ada seorang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, engkau memilih yang mana? Engkau memilih yang mana? Apakah engkau memilih menjadi orang yang dibicarakan? Menjadi orang yang dicibir? Oleh karena hari ini engkau berkhotbah, tetapi ke depan mereka tahu engkau sementara menipu. Hari ini engkau berkhotbah di antara jemaat, tapi kemudian minggu yang akan datang engkau dibicarakan karena engkau terkenal minta-minta. Hari ini engkau berkhotbah, hari ini seolah-olah kemuliaan Allah luar biasa turun pada dirimu. Tapi bulan-bulan atau tahun depan atau tahun berikutnya engkau kedapatan berzina. Apakah ini yang engkau kehendaki? Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk memiliki integritas ini. Tuhan menghendaki kita untuk tetap menjaga integritas Kristen. Zaman apapun yang engkau lalui, peristiwa apapun yang engkau lalui, godaan dan tantangan apapun yang engkau lalui, jika engkau punya integritas berdasarkan Injil kebenaran yang ada dalam kitab suci ini, maka engkau akan sanggup untuk melewati itu. Dan di ujung dari semua itu,
karisma akan muncul. Maka bukan orang lain, bukan penilaian orang lain yang menjadi tujuan akhir dari integritas ini. Bukan apa yang dikatakan orang menjadi tujuan akhir hidup kita, tapi apa yang dikatakan Tuhan. Markus 1 ayat yang ke-11, Tuhan katakan ini kepada Yesus dan juga akan menjadi bagian kita. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suatu saat ketika kita bertemu dengan Allah, lalu Allah berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Alangkah luar biasanya. Tuhan menantikan kita untuk terus menjaga integritas kita. Tuhan menantikan kita untuk terus tunduk kepada firman Allah, menjalankan itu secara konsisten. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami tahu tidak mudah hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, dengan tawaran-tawaran yang kadang-kadang membuat kami orang-orang percaya juga tergelincir kepada hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Malam hari ini firman-Mu berbicara kepada kami. Kami rindu firman ini terus menjadi bagian kami, Tuhan. Ingatkan kami terus agar kami menjadi orang-orang percaya yang tunduk pada kehendak Allah. Melakukan apa yang disebut sebagai firman Allah yang menggiring integritas kami tetap pada integritas Kristen. Engkau menolong kami untuk melakukan ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur malam hari ini ibadah kita boleh berjalan dengan baik, itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita katakan Allah itu baik, sangat baik bagiku.